Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar, alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamara yutawwirul laila 'ala an-nahar tabsiratan lidil qulubi wal afkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil bashar wa ala alihil athhar wa ashabil akhyar. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala la yanalallahu luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia rahimakumullah. Ada sebuah kata yang sangat terkenal di balik laki-laki yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Pada khutbah Idul Adha yang singkat kali ini saya akan menyampaikan peran seorang wanita tersebut sehingga bisa melahirkan sebuah kegiatan yang sangat besar, yaitu ibadah haji dan Idul Kurban pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Namun sebelumnya marilah kita selalu menjadikan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah berikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak. Karena itulah kita harus bersyukur dengan cara fasholli li rabbika, agar kita melaksanakan salat, menegakkan salat karena Allah Ta'ala, wanhar, dan bagian diberikan kemampuan agar menyembelih hewan kurban sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, serta para keluarga, para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini hari Raya Idul Adha, satu hari yang memiliki sejarah penting dalam sejarah kehidupan manusia. Pada hari ini Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih putranya Nabi Ismail yang saat itu masih belia. Membicarakan kedua Nabi tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita tidak dapat memisahkan seorang wanita yang hebat, yaitu istri atau ibunya yang terkenal dengan nama Hajar. Perempuan yang bertaruh nyawa penuh pengorbanan untuk sang putranya. Kita dapat memetik pelajaran yang penting dari ibu tersebut. Ibu tersebut bernama Hajar, perempuan yang sangat kaya akan kesabaran. Di saat putra yang dilahirkannya masih kecil, ia ditinggalkan berdua saja di sebuah lembah tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada orang lain, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kisah ini terekam dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minas sama'i tahwi ilaihim
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang sangat dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Lembah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kota suci Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Dan perlu jamaah ketahui bahwa Nabi Ibrahim tinggal di negeri Syam yang berkenaan dengan Palestina saat ini, dan jarak dari Palestina menuju lembah yang dimaksud dalam ayat ini adalah berjarak 1.500 km. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail kecil, Hajar sempat protes kepada suaminya. Wahai Nabi Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan saya? Mengapa engkau tinggalkan kami di lembah yang tiada penghidupan ini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Pertanyaan itu diulang lagi sampai 3 kali. Tetapi Nabi Ibrahim sudah tidak punya jawaban. Kemudian sebagai wanita yang hebat, tidak ada jawaban, berarti dirubah pertanyaannya. Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab, iya. Kemudian jawaban Siti Hajar adalah, baik, kalau itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyengsarakan hambanya. Sebuah keimanan yang sangat hebat yang disampaikan kepada kita sekalian, agar kita yakin dan iman kepada Allah bahwa Allah itu tidak mungkin menyengsarakan hambanya yang beriman. Orang yang berkorban mengeluarkan hartanya tidak mungkin merugi. Orang yang melaksanakan ibadah haji menghabiskan ratusan juta juga tidak akan merugi. Allah tidak akan menyengsarakan hambanya, bahkan akan memuliakannya. Dalam kitab Qisasul Anbiya, Ibnu Katsir disahkan, manakala perbekalan kurma dan airnya habis, mereka kehausan. Siti Hajar pun berjalan ke Bukit Sofa. Ia melihat di sekitar situ tak ada seorang pun. Ia kembali ke lembah semula. Lalu ia menyisihkan lengan bajunya, kemudian berlari-lari kecil sampai Bukit Marwah. Ia berdiri dan melihat di sekitar situ, namun tak ada seorang pun yang dia lihat. Bolak-balik yang kemudian dilakukan selama 7 kali, dan jarak antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah kira-kira setengah kilo. Dan ini kemudian diabadikan dalam ibadah haji, yaitu peristiwa sa'i atau berusaha. Ia berupaya untuk terus menghidupi putranya dengan segenap kekuatan, mencari dan terus mencari penghidupan. Saya kemudian memancar air Zam-Zam di dekatnya. Dari situlah kemudian dia dapat kembali bisa minum dan menyusui Ismail putranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kisah tersebut menunjukkan betapa perjuangan seorang ibu dalam mengasuh anaknya seorang diri sangat luar biasa. Ia demikian sabar dalam menghadapi salah satu ujian yang telah amat berat baginya, yaitu ditinggalkan sang suami. Ia memahami bahwa suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan bersama putranya masih bayi, bukan karena egois, bukan karena kehendak sendiri, melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia menjalani hal tersebut dengan penuh kesabaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar artinya adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak mudah putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Demikianlah Siti Hajar menghadapi cobaannya. Ia dengan tenang sembari tetap berupaya mencari solusi atas problem yang tengah ia hadapi.
Tidak ada pikiran baginya sedikit pun untuk tidak menjaga bayinya tersebut. Demikian sabarnya ia merawat titipannya tersebut sampai bolak-balik dari bukit satu ke bukit yang lainnya sampai 7 kali. Bersabar atas perintah Allah untuk tinggal di tempat tersebut dan bersabar untuk tidak membangkang dari perintahnya. Dari kisah tersebut kita belajar bahwa sabar bukan sekedar menerima nasib lalu berdiam diri begitu saja, pasrah pokoknya, namun usaha atau ikhtiar harus tetap dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan kehidupan. Sebab keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah harus dibuktikan dengan ikhtiar atau usaha. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda bahwa sabar adalah sebagian dari iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah itulah yang dimuliakan Allah SWT. Karena itu khatib mengajak pada diri sendiri dan juga pada jamaah sekalian untuk dapat bersabar atas segala ujian yang kita hadapi. Bersabar dengan tetap melakukan ikhtiar, melakukan hal-hal yang baik dan positif. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah Idul Adha ini, marilah kita juga ikut mendoakan tanah Palestina, tanah kelahiran Nabi Ibrahim, tanah para nabi yang banyak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Palestina. Semoga rakyat Palestina dapat menjaga warisan yang sangat mulia yaitu Masjidil Aqsa dan juga dapat melindungi mereka sendiri, menyatukan kekuatan mereka sehingga dapat mengalahkan kaum Yahudi, kaum Israel, bangsa Israel yang menjajahnya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dapat memerdekakan tanah Palestina. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Malah kita akhiri dengan doa kepada Allah SWT. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa yujib as-sa'ilat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha fi labanan ufayan hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhalan illa hadaitah wa la muqsiran illa yassartah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم وأنزل السكينة معهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى في فلسطين. اللهم دمر أعداء الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وسجودنا ونسكنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.